di seberang jalan. Ucap penjaga toko menunjukkan kedai bakso yang ada gambar aneka bakso. Terima kasih MBK, kalau begitu saya tinggal ke sana sebentar ya. Ucap Abraham. Iya tuan, penjaga toko itu tersenyum melihat kepergian Abraham. Baik, ganteng, sopan, idaman para wanita. Gumamnya mengidam-idamkan Abraham. Abraham menyeberangi jalan menuju ruang penjual aneka bakso. Dia duduk di meja dan melihat-lihat menu bakso di sana. Bakso dari bentuk yang sangat unik, berukuran kecil sampai raksasa. Mau pesan apa, Mas? Tanya pemilik warung. Pesen bakso keju mozzarella ngapak satu yang besar. Sama yang tumpeng isi bakso beranak pertama. Ucap Abraham. Ditunggu ya tuan. Mau dibungkus atau dimakan di sini? Tanya pemilik warung. Bungkus, Pak. Ucap Abraham. Oh baik, ditunggu dulu ya mas. Ucapnya berlalu ke dekat gerobaknya dan memanasi bakso pesanan Abraham yang tumpeng. Sedangkan yang bakso mozzarella sudah berada di dalam panci. Abraham merasa kepanasan karena warung yang sempit, pengunjung yang ramai. Hanya ada 2 kipas angin di sana. Melihat sekeliling orang-orang yang sedang menikmati bakso, melihat ada yang menikmati bakso mozzarella seperti pesanan Ayu, Abraham pun menelan ludahnya. Kenapa sepertinya enak ya, ucap Abraham sambil terus melihat-lihat orang-orang yang sedang menikmati bakso. Sekitar 25 menit pesanan Abraham pun jadi. Sudah jadi tuan. Mau ditaruh di mana biar saya antarkan? Ucap pelayan warung bakso. Tolong antarkan ke mobil saya ya, mas, di seberang jalan itu, tunjuk Abraham. Berapa pak? Tanya Abraham sebelum meninggalkan warung. 500.000 mas, ucap pemilik warung. Abraham pun membayarnya dan meninggalkan kedai itu diikuti 2 pelayan warung bakso tadi yang mengantarkan bakso. Makasih, ini untuk kalian. Ucap Abraham memberikan uang 200.000. Terima kasih tuan. Ucap pelayan itu lalu pergi kembali lagi ke warung. Abraham memasuki kios buket tadi dan melihat sudah ada buket yang tadi dia pesan berada di dekat meja kasir. Langsung saja Abraham menghampiri pemilik toko. Berapa MBK? Tanya Abraham menghampiri meja kasir. 300.000 tuan, ucap pemilik kios. Abraham memberikan uang 300.000 dan pamit dari kios itu dengan membawa buketnya. Namun pemilik toko memanggil Abraham. Jadi Abraham pun menghentikan langkahnya dan menoleh. Maaf tuan, apa saya boleh minta nomor ponselnya untuk berkenalan, ucap pemilik kios itu malu-malu. Maaf MBK, tapi saya tidak bisa karena istri saya sedang menunggu kepulangan saya. Ucap Abraham tersenyum. Ah, kalau begitu maafkan saya tuan. Saya kira Anda belum. Pemilik kios itu tidak berani melanjutkan ucapannya. Tidak masalah. Kalau begitu saya permisi dulu. Ucap Abraham lalu masuk ke dalam mobilnya. Dia tidak ingin memberikan harapan untuk siapapun karena dia sudah mempunyai wanita yang sangat ia cintai. Melajukan mobilnya menuju ke rumah sakit. Sepertinya ini akan jadi surprise untuk istri kecilnya. Sampai di rumah sakit Abraham bingung bagaimana membawa baksonya. Dia pun meminta bantuan ke security dan petugas kebersihan untuk membantunya membawakan bakso yang tadi dia beli. Tolong bantu antarkan ke ruangan istri saya ya pak. Ini uang untuk upahnya. Bapak duluan ke ruangan istri saya, nanti setelah bapak ini keluar gantian bapaknya yang datang ya, setelah itu giliran saya. Ucap Abraham menjelaskan ke security dan petugas kebersihan itu agar mengikuti skenarionya. Baik pak, jawab keduanya serempak setelah menerima uang 100.000 dari Abraham. Baik, ayo kita jalan. Ucap Abraham berjalan terlebih dahulu di depan. Saat di persimpangan lorong, Abraham memberitahu ke security yang disuruh mengantarkan terlebih dahulu bakso mozzarellanya. Tok, tok, tok. Siapa ya, tumben ada yang ketuk pintu. Kalau dokter atau suster sih biasanya langsung masuk. Ucap Rita memandang Ayu heran. Coba mama lihat aja dulu, ucap Ayu. Bisumi dan Syasa masih berada di sana, mereka sedang duduk di sofa. Biar aku lihat, tante, cegah Syasa saat Rita ingin beranjak dari duduknya. Syasa langsung membuka pintu dan melihat security membawa bakso yang lumayan besar. Ada perlu apa ya pak? Tanya Syasa sopan.
Saya disuruh Tuan Abraham untuk mengantarkan bakso pesanan Nona Ayu, ucap security itu sambil memperlihatkan bakso di tangannya. Siapa Syah? Teriak Ayu dari dalam. Lo minta bakso ke Kak Abraham? Tanya Syasa berteriak dari ambang pintu. Iya, tapi aku kira dia yang mau bawa ke sini sekalian. Ucap Ayu. Kalau begitu tolong antarkan masuk ke dalam pak, ucap Syasa mengajak security itu. Security itu mengikuti Syasa masuk ke dalam ruangan Ayu. Dan menaruh baksonya di meja dekat sofa. Makasih ya Pak. Ucap Ayu. Sama-sama Nona. Kalau begitu saya permisi dulu. Ucap security itu pamit. Syasa mengantarkan security itu sampai depan pintu dan menutup pintunya kembali. Baru saja melangkah ingin duduk kembali ke sofa, pintu sudah diketuk kembali. Siapa sih, ganggu aja, gerutu Syasa lalu berbalik dan membukakan pintu kembali. Dia memincingkan matanya melihat petugas kebersihan yang juga membawa bakso berukuran sangat besar sebesar tumpeng. Ada kiriman bakso dari Tuan Abraham untuk Nona Ayu, ucap petugas kebersihan itu. Syasa dibuat melongo dengan kehadiran pengirim-pengirim bakso saat ini. Dan yang ini dia benar-benar syok karena ukurannya yang sangat besar. Bawa masuk aja Pak, ucap Syasa minggir dari depan pintu. Ayu dan Rita juga bisumi kaget dengan kedatangan bakso raksasa yang dibawa petugas kebersihan. Kalau saja hanya mata palsu mungkin mata mereka jatuh dari tempatnya. Ini baksonya Nona, semoga Nona suka. Saya permisi dulu. Ucap petugas kebersihan itu pamit namun tidak ada jawaban dari sang empunya. Karena semuanya masih bengong melihat bakso yang sangat besar itu. Siapa yang akan memakannya nanti? Gimana Pak? Tanya Abraham saat petugas kebersihan tadi menghampirinya. Semuanya pada bengong Tuan melihat bakso yang saya bawa. Hehe. Ucap petugas kebersihan. Haha, oke. Terima kasih ya Pak atas bantuannya. Ucap Abraham sekali lagi. Sama-sama Tuan, kalau begitu kami permisi, ucapnya serempak dan meninggalkan Abraham. Abraham pun berjalan ke ruangan istrinya dengan membawa buket coklat yang sangat besar. Ceklek. Masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu. Menutupi wajahnya dengan buket yang dia bawa. Assalamualaikum, ucap Abraham setelah sampai di dalam ruangan. Ayu menutup mulutnya begitu melihat Abraham yang berjalan menghampirinya dengan membawa buket. Abraham tersenyum sangat manis sampai Ayu malu sendiri melihat ketampanannya. Memberikan buket itu ke Ayu. Dan Ayu pun menerimanya dengan hati yang sangat tidak karuan rasanya. Bahagia pingin lompat-lompat kalau lagi sendiri dan gak sakit. Makasih Kak. Tapi Ayu kan gak ulang tahun. Ucap Ayu heran ada apa dengan hari ini. Enggak harus pas hari spesial buat bahagiain kamu, ucap Abraham mengusap kepala Ayu gemas. Tapi itu semua siapa nanti yang mau makan Kak, ucap Ayu menunjuk bakso yang berjajar di meja. Kita semua. Hehe. Ucap Abraham menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Rita dan yang lainnya hanya bisa menggeleng melihat tingkah Abraham yang sangat di luar dugaannya. Kalau begitu mari kita makan. Ucap Abraham bersemangat mengajak semua yang ada di ruangan untuk makan. Abraham mengambil bakso pesanan Ayu dan membawanya ke dekat Ayu. Dengan sangat telaten Abraham menyuapi Ayu. Ini enak sekali Kak, kakak harus cobain. Ucap Ayu menyendokkan bakso kecil yang berisi mozzarella. Membuka mulutnya tanpa ragu. Abraham sampai terdiam karena merasakan rasanya yang aneh tapi enak. Iya enak. Ucap Abraham manggut-manggut. Hari ini semua berpesta bakso di rumah sakit. Entah habis atau tidak nantinya. Haduh aku udah nyerah kenyang banget, ucap Rita sambil bersandar di sofa. Sama aku juga, ucap Bisumi. Syasa yang memang pecinta bakso dia masih begitu lahap memakannya. Abraham dan Ayu hanya tersenyum melihat Syasa yang masih begitu menikmati baksonya. Kamu mau cobain yang itu? Tanya Abraham ke Ayu. Bolehlah, kalau Syasa mah disuruh ngabisin satu warung bakso habis. Ucap Ayu sambil tertawa. Jangan pada ngomongin gue dengar tahu. Ucap Syasa kesal. Ayu dan Abraham hanya cekikikan. Gue minta dikit dong ngincip, ucap Ayu. Ambil sendiri, ucap Syasa yang tidak mau mengambilkan. Ayu masih asyik makan. Ya Allah, ambilin apa, ucap Ayu cemberut. Udah biar aku ambilin. Ucap Abraham sabar menghampiri Syasa dan memotong bakso yang tinggal seperempat besarnya. Syah, kamu beneran habis itu nanti? Tanya Bisumi yang benar-benar heran dengan perut Syasa padahal kecil tapi menampung banyak. Bisa Bik?
Makan gerobaknya aja dia masih kuat. Celetuk Ayu. Enak aja. Emang gue apaan makan gerobak bakso? Ngadi-ngadi. Ucap Syasa melirik Ayu sinis. Ayu hanya cekikikan di atas berangkar. Abraham memotongkan baksonya dengan sangat telaten. Ayu bisa makan sendiri. Dia malu disuapi Abraham terus-menerus. Kapan hidup gue enak? Punya pacar, punya temen lah paling tidak enggak langsung muluk-muluk mintanya biar cepat dikabulkan. Mutia berbicara sendiri di pinggir danau di area kampus. Hidup cuma gini-gini aja abu-abu putih enggak ada warnanya, gerutu Mutia yang terus berbicara sendiri sambil melempari batu ke dalam danau. Deng! Aduh Keluh Mutia memegang kepalanya yang terkena kaleng bekas minuman. Dia menengok kanan kiri mencari seseorang yang sudah berani melemparkan kaleng ke kepalanya. Di sisi lain Rian saat ini sedang bersembunyi di bawah rumput karena sudah menendang kaleng bekas itu sembarangan. Haduh mati gue. Lagi-lagi si kurcaci kruit itu lagi. Kenapa tiap hari ketemu dia terus sih? Kenapa enggak cewek lain aja? Gumam Rian pelan. Mutia yang melihat ada pergerakan di balik semak-semak langsung menghampirinya dengan langkah cepat namun saat dekat dia menjadi pelan dan hati-hati. Ketika sampai di sana, dia mendengarkan orang itu yang sedang menunduk dan berceloteh sendirian. Jetilo yang udah lempar kaleng ini. Ucap Mutia kesal. Rian melihat ke atas yang mana di sana ada Mutia yang wajahnya merah padam dan sudah bersungut-sungut. Elo lagi. Ya Tuhan. Baru aja aku berdoa kenapa langsung engkau tolak doa hambamu ini ya Tuhan. Ucap Mutia mendramatisir keadaan dengan pura-pura menangis. Oh hai. Ucap Rian berusaha tenang. Apa maksud lo lempar kaleng ke kepala gue Tanya Mutia geram. Bukan aku kok. Aku ngiket tali sepatu tadi. Ucap Rian mengelak tanpa melihat Mutia. Terus ngapain ngumpet di balik semak-semak kalau bukan kamu? Kan bisa ngiket sepatu di segala tempat nggak ngumpet kalau bukan maling. Ucap Mutia yang masih menggebu-gebu. Ya, orang lepasnya tadi di situ ya disitulah ngiketnya siapa juga yang ngumpet kayak maling. Nyuri juga enggak. Ucap Rian masih santai. Gue enggak percaya sama omongan lo. Dasar orang enggak mau bertanggung jawab. Ucap Mutia membanting kaleng bekas itu di depan Rian lalu meninggalkan Rian begitu saja dengan air mata yang berjatuhan. Rian melihat itu. Dia bingung dan merasa bersalah. Dia pun memungut kaleng itu dan membuangnya ke tempat sampah. Gara-gara lo tuh, dia jadi nangis ucap Rian sendirian menyalahkan kaleng bekas itu. Dia pun mencari Mutia buat minta maaf. Tidak mau dianggap laki-laki nggak bertanggung jawab. Melihat Mutia yang duduk di pinggir danau, dia pun menghampiri. Berjalan perlahan lalu duduk di sebelah Mutia. Mutia tidak menghiraukan adanya Rian di sana, dia menangis terus-menerus. Rian bingung dan merasa bersalah. Dia pun mengulurkan sapu tangan miliknya di depan wajah Mutia. Gue minta maaf. Tadi gue nggak sengaja. Ucap Rian begitu saja. Enggak, papa gue udah tahu kok, ucap Mutia ketus. Terus kalau lo tahu kenapa nangis? Tanya Rian lembut. Mencoba mengobrol dengan santai. Perasaan gue lagi gak menentu jadi pingin nangis, ucap Mutia. Oh iya, gue mau bilang makasih karena lo udah bantuin gue ngerjain tugas kemarin. Tadi gue kumpulin dan gak ada yang revisi lagi. Ucap Rian mengingat kalau tugasnya hasil kerja keras Mutia. Iya sama-sama. Ucap Mutia singkat tanpa menoleh ke Rian. Tatapannya lurus ke depan kosong memang jauh. Lo punya masalah. Gue coba bantu. Tapi kalau putus sama pacar lo gue gak bisa bantu. Ucap Rian. Temen aja gak punya malah pacar. Gue juga gak lagi ada masalah kok. Ucap Mutia melihat wajah Rian sekilas lalu melihat ke depan lagi. Rian melihat adanya kesedihan di wajah Mutia. Terus lo kenapa? Lo bisa kok cerita ke gue. Ucap Rian berusaha meyakinkan Mutia. Emang kalau gue cerita bisa merubah kehidupan gue? Tanya Mutia. Ya setidaknya lo gak merasa sendiri. Anggap gue teman lah. Ucap Rian. Mutia langsung menoleh dan melihat wajah Rian yang sepertinya benar-benar serius. Haf. Gue merasa hidup gue selalu abu-abu. Dari dulu gak pernah punya temen. Bokap nyokap gue selalu sibuk kerja tanpa memperdulikan gue. Gue milih buat kuliah di sini karena permintaan gue sendiri. Tinggal satu atap dari kecil, tapi gue merasa diabaikan bukan seperti anaknya. Gue kesepian selalu kesepian karena mau bercerita pun gue gak punya teman.
Jadi gue hanya menghabiskan waktu buat belajar dan belajar. Semenjak gue di sini, mereka nggak pernah nanyain kabar gue. Gue sih udah tahu itu, tapi bodohnya gue selalu menanti-nanti kalau mereka akan mengirim pesan dan tanya kabar gue di sini. Anak kandung berasa anak pungut. Ucap Mutia dengan buliran bening yang mulai berjatuhan lagi. Dia bercerita tanpa melihat Rian. Sorry gue jadi ceritain keluarga gue. Karena gue kemarin iri saat di rumah lo keluarga lo begitu hangat. Ucap Mutia tersenyum miris. Rian belum bisa berkomentar. Ternyata ada orang yang kehidupannya hampir sama dengan wanita pujaan hatinya. Hanya saja kalau Ayu tidak memiliki siapa-siapa. Gue jadi keinget temen gue, ucap Rian begitu saja. Kok bisa? Tanya Mutia menoleh. Dia sama kayak lo. Cuma bedanya dia yatim piatu. Ucap Rian memandang jauh. Hidupnya selalu kurang. Dia sekolah karena mendapatkan beasiswa karena dia cerdas. Tapi dia punya banyak teman. Dia banyak dikagumi para laki-laki karena kepintaran dan kebaikan hatinya. Dia kesepian tapi dia selalu menghabiskan waktunya dengan berbagi ke panti dan anak-anak jalanan. Bekerja sendiri buat mencukupi kehidupannya dan berbagi ke anak-anak yang kurang mampu. Ucap Rian menoleh dan tersenyum ke Mutia. Mutia yang melihat senyuman Rian seperti sangat mengagumi wanita yang dia ceritakan. Sepertinya dia wanita yang spesial buat lo, ucap Mutia. Ya, berulang kali gue coba buat ngajak dia pacaran, namun dia selalu menolak karena dia hanya menganggap gue sebagai kakaknya. Ucap Rian yang juga tersenyum miris mengingat cintanya bertepuk sebelah tangan. Gue turut berduka ya. Ucap Mutia menepuk-nepuk pundak Rian. Apaan sih? Emang siapa yang meninggal? Ucap Rian kesal dan menghindar dari dekatnya Mutia. Ya hubungan lo kan sama seperti meninggal. Apalagi sekarang pisah. Ucap Mutia. Dia mengambil coklat di dalam tas dan membukanya dan memakannya tanpa menawari Rian. Ini nih salah satu yang bikin lo gak punya temen. Pelit punya makanan gak mau bagi-bagi. Ucap Rian yang mendapatkan tatapan aneh dari Mutia. Masa iya sih? Tapi gue paling enggak mau berbagi makanan favorit gue. Ucap Mutia memandang coklat favoritnya. Rian langsung saja merebut coklat yang masih tersisa di tangan Mutia. Ii punya gue tahu. Ucap Mutia mencoba merebut kembali coklat. Rian langsung saja mengambil separuh dan memakannya, lalu mengembalikan lagi ke Mutia. Nih, ucap Rian menyodorkan sisa coklat yang ia ambil. Tuh kan tinggal dikit, gerutu Mutia memanyunkan bibirnya. Berbagi itu indah. Coba deh mulai sekarang lo berbagi apapun yang lo punya. Seperti berbagi ke anak-anak yang tidak bisa makan di jalanan. Pasti kamu akan merasakan hati yang bercampur aduk bahagia. Terharu, sedih. Ucap Rian menatap Mutia dengan serius. Gue belum pernah tahu karena hari-hari gue hanya habis di kamar, di sekolah, perpustakaan. Apa gue harus tahu namanya berbagi biar gue punya banyak teman? Tanya Mutia memandang Rian. Ya kamu bisa coba. Dan bersosialisasi itu perlu. Jangan pernah memilih teman dari penampilan. Ucap Rian menasehati terus-menerus Mutia. Makasih ya. Lo teman pertama gue yang mau menasehati gue. Ucap Mutia tersenyum manis. Untuk sesaat Rian terpaku melihat senyuman Mutia. Senyuman itu. Ucap Rian dalam hati. Mirip dengannya, imbuhnya. Ya senyuman Mutia mirip dengan senyuman Ayu. Rian berharap Ayu baik-baik saja di sana. Dia sudah lama tidak tahu kabar Ayu. Mungkin nanti dia akan mencoba menghubunginya. Gimana kak? Udah boleh pulang belum? Tanya Ayu saat Abraham kembali ke ruangannya. Karena kamu keke dokter memperbolehkan tapi harus rawat jalan, ucap Abraham. Alhamdulillah. Terus kamu mau pulang ke rumah atau? Ucapan Bisumi tergantung melirik Abraham dan Rita. Biar Ayu pulang dulu ke apartemen saya, Bi. Oh iya. Maaf sebelumnya kalau selama ini saya merahasiakan ini. Tapi mungkin lebih baik kalian tahu yang sebenarnya. Kalau aku dan Ayu sudah menikah. Ucap Abraham. Apa Aa? Ni menikah? Tanya Bisumi dan Syasa bersamaan. Iya, kami sudah menikah sah di mata agama juga negara. Ucap Abraham memberitahu. Tapi Ayu kan masih sekolah, ucap Syasa. Kalau itu urusan mudah, ucap Abraham tersenyum. Bisumi manggut-manggut dan memandang Syasa yang juga sedang mengangguk tanda mengerti. Ya kami sebenarnya kecewa Yu karena gak bisa lihat kamu waktu akad nikah.
Tapi Yu sudah nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia dan semoga selalu bahagia dengan suami kamu. Dan untuk Nak Abraham ibu titip Ayu ya. Sebenarnya ibu sudah curiga semenjak Ayu pulang dari rumah sakit kemarin tapi ibu hanya menganggap biasa. Ternyata beneran. Ucap Bisumi dengan mata yang berkaca-kaca. Dia pun langsung memeluk Ayu begitu erat. Tanggung jawabmu sekarang Jeti lebih berat nak. Karena harus mengurus suami juga mertua kamu. Ucap Bisumi mengusap-usap punggung Ayu. Iya Bi, maafin Ayu ya karena udah merahasiakan ini. Ucap Ayu merasa bersalah. Ayu melihat ke Syasa yang memandangnya dengan wajah yang sulit diartikan. Bisumi mengurai pelukannya dan mundur memberikan ruang buat Syasa. Namun Syasa hanya diam menatap Ayu. Dan tiba-tiba saja. Hikes kamu jahat banget Yungga setia kawan. Hiks. Syasa menangis sesenggukan. Ayu merasa bersalah karena teman terdekatnya tidak tahu. Maaf ya. Sini peluk. Ucap Ayu merentangkan tangannya. Syasa pun memeluk Ayu. Gimana dengan gue yang jomblo ini kalau lo sekarang udah nikah? Tanya Syasa di sela-sela tangisannya. Ya carilah. Atau sama Kak Hendy saja yang juga jomblo. Ucap Ayu yang membuat Syasa langsung berhenti menangis dan menatap Ayu. Ide bagus. Kita bakal temenan terus nggak akan terpisahkan. Hihi. Ucap Syasa cekikikan. Bisumi, Rita dan Abraham hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Syasa. Tadi menangis histeris sekarang malah senyum-senyum. Udah yuk, aku udah bosan di sini. Ucap Ayu. Tapi Bu apa ini harus dirahasiakan? Tanya Bisumi yang membuat semua orang berhenti dari aktivitasnya. Untuk saat ini, iya Bu. Sampai Ayu lulus sekolah. Saya takut nanti kalau teman sekolah Ayu tahu Ayu akan dibully masih sekolah sudah menikah. Jawab Rita. Kalau sama saya sih rahasia aman. Enggak tahu kalau Syasa. Ucap Bisumi melirik Syasa. Iya emang aku ember apa? Enggak ya. Aku pasti jaga rahasia temanku. Ucap Syasa. Makasih ya semuanya. Doakan nanti Ayu bisa lulus dengan nilai terbaik. Dan kita akan melangsungkan resepsi. Ucap Abraham tersenyum memandang Ayu. Tapi Kak, Ayu nggak mau ada resepsi-resepsi cukup itu aja. Ucap Ayu. Sayang, bagi Abraham seorang pengusaha kalau resepsi pernikahan itu harus ada. Karena semua kolega dan teman-teman kerjanya harus tahu kalau Abraham sudah beristri. Ucap Rita menjelaskan dengan lembut. Tapi kalau kamu memang nggak mau. Enggak papa. Aku nggak akan adain resepsi. Ucap Abraham gemas mengacak-acak rambut Ayu. Ayu hanya melihat bola mata Abraham yang menyiratkan kekecewaan di sana. Ayu hanya diam. Mungkin nanti saat dia sudah berdua dengan Abraham dan akan membahasnya. Ayo pulang. Ucap Abraham membopong tubuh Ayu turun dari ranjang. Ya info sudah dicopot saat Abraham keluar menemui dokter tadi. Ayu bisa jalan sendiri Kak. Turunin. Ucap Ayu malu karena ada Syasa juga Bisumi. Beneran bisa jalan sendiri. Atau aku ambilkan kursi roda ya? Ucap Abraham menurunkan Ayu dengan perlahan. Enggak Kak. Ayu kan yang sakit di perut bukan di kaki. Udah mending gini aja. Ucap Ayu terlihat manja menggandeng tangan Abraham. Mulai deh. Ada jomblo tahu. Ucap Syasa melirik kesal. Udah. Saya juga janda kamu gak sendirian. Ucap Rita. Wah maaf tante saya lupa. Hihi. Ucap Syasa cekikikan. Rita langsung saja menggandeng tangan Syasa dan berjalan terlebih dahulu di depan Ayu dan Abraham. Bisumi ditinggal paling belakang. Ini sebenarnya yang sakit siapa ya, kok malah ditinggalin gini ucap Abraham. Namun Rita dan Syasa tidak menoleh. Ayu hanya tersenyum melihat tingkah mertuanya dan sahabatnya yang sepertinya sejalan pemikirannya. Pak Dadang sudah menunggu di depan. Saat melihat rombongan bosnya dia langsung saja membukakan pintu mobil. Kalian gak ikut kita aja? Tanya Ayu. Enggak kita naik taksi aja. Nanti ngerepotin kamu harus nganter kami. Ucap Bisumi. Kan yang nganter bukan aku Bi. Pak Dadang. Ucap Ayu tersenyum. Sama aja Cah Ayu. Udah kamu pulang duluan aja. Ucap Bisumi. Kalau gitu kami duluan ya Bi, Syah. Ucap Ayu lalu melangkah masuk ke dalam mobil. Iya hati-hati. Kapan-kapan gue boleh main gak lihat keadaan lo? Tanya Syasa. Boleh.
Apartemen saya selalu terbuka untuk tamu, ucap Abraham. Hehe, makasih ya kak. Ya udah hati-hati, bye. Ucap Syasa melambaikan tangannya diikuti Bisumi. Mobil Ayu pun meninggalkan Syasa dan Bisumi di depan rumah sakit. Mereka pun memesan ojek online dan menunggunya di sana.